Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan saya kepada Ibu Febrina Ria Dewi, AMD Club selaku mentor. Penghormatan saya kepada Ibu Desi Marisanti Pardede, SPD, MSI selaku coach, serta teman-teman seperjuangan semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Manajemen Data Epidemiologi di UPTD Puskesmas Cerbau berbasis digitalisasi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Jumeirah, NDH 32, Jabatan Ahli Pertama Epidemiolog Kesehatan, instansi UPTD Puskesmas Cerbau. UPTD Puskesmas Cerbau berada di Jalan Bypass, Gampung Cerbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Puskesmas Cerbau mencakupi 2 kampung dan 8 jurong. Adapun visi misi Puskesmas Cerbau, yang pertama yaitu visi terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cerbau yang profesional, komunikatif, manusiawi, dan berkeadilan menuju sehat sejahtera. Adapun misi Puskesmas Cerbau yaitu 1. Meningkatkan mutu SDM dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, menetapkan standar baku dalam setiap pelayanan kesehatan kepada pasien. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan menumbuhkan rasa empati kepada pasien. Yang keempat, meningkatkan tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mempunyai daya saing. Dan yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dengan mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dengan moto, kesehatan adalah prioritas kami. Ini merupakan struktur organisasi Puskesmas Cerbau, yaitu kepala puskesmasnya yaitu Ibu Febrina Ria Dewi MD Club. Adapun latar belakang rancangan aktualisasi saya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, diperlukan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Kemudian, berdasarkan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Laksar CPNS adalah pendidikan yang pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pandemi COVID membuat kita mendadak digital. Kemudian untuk kondisi manajemen data epidemiologi di UPTD Puskesmas Cerbau tersendiri adalah manajemen data epidemiologi di Puskesmas Cerbau masih belum optimal. Pada proses pengumpulan data epidemiologi di Puskesmas Cerbau masih manual, yaitu merekap satu persatu dari buku rekam medik. Proses penyimpanan data juga masih manual, yaitu direkap dan dicampur dalam satu map, disimpan dalam lemari, bukan lemari arsip, tanpa ada pemisahan jenis-jenis data atau laporan. Baiklah, kita masuk ke analisis isu. Isu dalam pelaksanaan tugas di UPTD Puskesmas Cerbau, ditemukan isu yang perlu dicarikan solusi agar dapat mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kemudian data dan fakta
pengumpulan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dampaknya, dampak jika isu tidak diselesaikan. Apa dampak yang disebabkan jika isu tidak diselesaikan? Kemudian, pihak yang terdampak, siapa saja pihak yang terdampak dari isu yang disebabkan. Untuk penetapan isu, di sini saya mengambil 3 isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya manajemen data epidemiologi di UPTD Puskesmas Coba U. Yang kedua, belum optimalnya penyuluhan kesehatan tentang bahaya diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Coba U. Dan yang terakhir yaitu kurangnya informasi tentang pentingnya berkunjung ke pos bindu PTM di UPTD Puskesmas Coba U. Adapun untuk analisis isu, di sini saya menggunakan metode USG. Yang pertama yaitu belum optimalnya manajemen data di Puskesmas Coba U. Isu ini bersumber dari Smart ASN dengan nilai U-nya 5, S5, G4, totalnya 14. Kedua, belum optimalnya penyuluhan kesehatan tentang bahaya diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Coba U. Isu ini bersumber dari manajemen ASN dengan nilai U yaitu 4, S3, G3, totalnya 10. Kemudian, kurangnya informasi tentang pentingnya berkunjung ke pos bindu PTM di Puskesmas Coba U. Isu ini bersumber dari manajemen ASN dengan nilai U 4, S-nya 4, G3. Dari ketiga isu ini, yang mendapatkan peringkat pertama yaitu belum optimalnya manajemen data di Puskesmas Coba U. Argumen terhadap core isu yang terpilih, yang pertama yaitu terhambatnya kinerja dikarenakan data tidak dapat diakses secara maksimal. Yang kedua, tidak adanya dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan Puskesmas. Yang ketiga, tidak dapat melihat tren penyakit di UPTD Puskesmas Coba U. Yang keempat, tidak ada acuan dalam perencanaan pemesanan obat di instalasi farmasi. Adapun untuk analisis faktor penyebab isu utama, di sini saya menggunakan fishbone analysis, di mana terdapat 4 penyebab isu utama. Yang pertama, dari faktor manusia yaitu kurangnya SDM yang kompeten dalam penguasaan teknologi. Yang kedua, metode manajemen data belum berbasis digitalisasi. Yang ketiga, dari sarana, kurangnya sarana dan prasarana seperti laptop atau komputer. Kemudian, dari lingkungan, kurangnya pengetahuan tentang software. Isu-isu ini akan berdampak pada belum optimalnya manajemen data epidemiologi di UPTD Puskesmas Coba U. Adapun gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yaitu optimalisasi manajemen data epidemiologi di UPTD Puskesmas Coba U berbasis digitalisasi. Adapun gagasan kreatif saya membuat database manajemen sistem epidemiologi. Ini merupakan rencana kegiatan saya, yaitu yang pertama, melaksanakan rapat dengan kepala Puskesmas Coba U atau mentor. Tahapannya, membuat jadwal pertemuan dengan mentor, outputnya jadwal pertemuan dengan mentor. Tahapan yang kedua, melakukan konsultasi rancangan aktualisasi kepada mentor. Outputnya arahan dan saran dari mentor berupa notulensi. Yang ketiga, meminta izin untuk persetujuan mentor untuk melakukan aktualisasi. Outputnya lembar persetujuan dari mentor. Kemudian, meminta saran dan arahan dari pimpinan atau mentor terkait rencana kegiatan. Outputnya masukan dan saran dari mentor berupa notulensi. Keterkaitan substansi mata pelatihan dalam melakukan pertemuan dengan mentor, konsultasi dengan mentor, dan meminta izin persetujuan mentor untuk melakukan aktualisasi, saya menerapkan nilai kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis, berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti, serta harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, loyal, menjaga nama baik ASN, adaptif, bersikap proaktif, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dan akuntabel, mengolah informasi secara jujur dan bertanggung jawab. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kegiatan melaksanakan rapat dengan kepala Puskesmas Coba U atau mentor
berkontribusi pada visi Puskesmas Cebau, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cebau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera, serta berkontribusi pada misi ke-1, yaitu meningkatkan mutu SDM dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Penguatan nilai organisasinya melalui pelaksanaan rapat dengan Kepala Puskesmas, maka saya turut menguatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, loyal, adaptif, kompeten, dan akuntabel. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu melaksanakan pertemuan dengan pihak lain. Adapun tahapan kegiatannya, berdiskusi dengan mentor terkait pembuatan aplikasi. Outputnya mendapatkan masukan dan persetujuan dari mentor. Yang kedua, berdiskusi dengan tenaga ahli IT terkait pembuatan aplikasi. Outputnya mendapatkan masukan, saran, dan persetujuan membuat aplikasi dari tenaga ahli IT. Yang ketiga, mempelajari tahapan-tahapan pembuatan aplikasi. Outputnya mempelajari tahapan-tahapan pembuatan aplikasi, bahan belajar, dan pemahaman terkait tahapan aplikasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan, kegiatan berdiskusi dengan mentor dan berdiskusi dengan pihak IT, mempelajari tahapan-tahapan pembuatan aplikasi. Saya menerapkan nilai kompeten, yaitu upaya untuk terus meningkatkan kompetensi diri, adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, harmonis, membangun kerjasama yang kondusif dan kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, akuntabel, berkomitmen, berorientasi pelayanan, memberikan kinerja yang terbaik, dan loyal, berkontribusi dalam kemajuan instansi. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan melaksanakan pertemuan dengan pihak lain berkontribusi pada visi Puskesmas Cebau, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cebau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera, serta berkontribusi pada misi ke-4 Puskesmas Cebau, yaitu meningkatkan tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mempunyai daya saing. Penguatan nilai organisasinya, di sini saya turut menguatkan nilai organisasi, yaitu kompeten, adaptif, harmonis, berorientasi pelayanan, loyal, akuntabel, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan pengumpulan data epidemiologi. Tahapannya di sini, yang pertama, menyiapkan peralatan untuk pengumpulan data berupa soft copy dan hard copy. Outputnya, peralatan yang digunakan seperti flash disk, laptop. Kemudian, tahapan yang kedua, berkoordinasi dengan rekan kerja seruangan untuk melakukan pengumpulan data. Outputnya, mendapatkan data dalam bentuk soft copy dan hard copy. Untuk tahapan yang ketiga, membuat formulir checklist kelengkapan data. Outputnya, form checklist kelengkapan data. Dan yang terakhir, konsultasi kepada mentor. Outputnya, masukan dan saran dari mentor berupa notulensi. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, melalui pelaksanaan kegiatan pengumpulan data untuk proses pembuatan aplikasi, saya menerapkan nilai akuntabel, cerminan sikap dari melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, harmonis, berkoordinasi bersama rekan kerja adalah cerminan sikap, membangun kerjasama yang kondusif, berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tanpa henti, dan kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Adaptif, terus-menerus berinovasi, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dan loyal, menghargai keberagaman. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan melakukan pengumpulan data untuk proses pembuatan aplikasi berkontribusi pada visi Puskesmas Cebau, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cebau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera, serta berkontribusi pada misi ketiga Puskesmas Cebau, yaitu
meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan menumbuhkan rasa empati kepada pasien. Penguatan nilai organisasi melalui kegiatan melakukan pengumpulan data untuk proses pembuatan aplikasi, maka saya turut menguatkan nilai organisasi berakhlak yaitu akuntabel, harmonis, berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang keempat yaitu pembuatan aplikasi database manajemen sistem epidemiologi. Tahapannya, yang pertama merancang database aplikasi manajemen sistem epidemiologi. Outputnya, screenshot atau foto perancangan aplikasi database manajemen sistem yang sudah dibuat. Yang kedua, merancang tampilan utama aplikasi database manajemen sistem epidemiologi. Outputnya, screenshot atau foto perancangan tampilan utama aplikasi database manajemen sistem epidemiologi yang telah dibuat. Tahapan yang ketiga, membuat koneksi database, form input, dan tampilan data di aplikasi database manajemen sistem epidemiologi. Outputnya, screenshot atau foto perancangan tampilan data di aplikasi database manajemen sistem epidemiologi yang sudah dibuat. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kegiatan merancang database, membuat tabel user, tabel pasien, tabel kunjungan, serta merancang tampilan utama dan membuat koneksi database, form input, dan tampilan data pada aplikasi merupakan sikap adaptif. Terus berinovasi mengembangkan kreativitas. Akuntabel melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, cermat dan berintegritas tinggi, kompeten, meningkatkan kompetensi diri, berorientasi pelayanan, memberikan kinerja yang terbaik, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, loyal, menghargai keberagaman, kolaboratif, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cibau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan menuju sehat dan sejahtera, serta berkontribusi pada misi keempat Puskesmas Cibau, yaitu meningkatkan tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mempunyai daya saing. Penguatan nilai organisasi, di sini saya turut menguatkan nilai organisasi yaitu adaptif, akuntabel, harmonis, kompeten, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kelima, sosialisasi penggunaan aplikasi database manajemen sistem epidemiologi ke rekan kerja. Tahapannya, membuat undangan dan mempersiapkan daftar hadir serta buku notulensi. Outputnya, undangan, daftar hadir serta buku notulensi. Tahapan yang kedua, pembuatan video panduan penggunaan aplikasi database manajemen sistem epidemiologi. Outputnya, video panduan penggunaan aplikasi database manajemen sistem epidemiologi. Yang ketiga, membuat modul panduan penggunaan aplikasi database manajemen sistem epidemiologi. Outputnya, modul panduan penggunaan aplikasi database manajemen sistem epidemiologi. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi, saya menerapkan sikap berorientasi pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, membantu orang lain belajar, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, adaptif, menyesuaikan diri menghadapi perubahan, dan kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cibau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan menuju sehat dan sejahtera, serta berkontribusi pada misi keempat Puskesmas Cibau yaitu meningkatkan tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mempunyai daya saing. Penguatan nilai organisasi, kegiatan melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi, maka saya turut menguatkan nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,
adaptif, loyal, dan kolaboratif. Adapun untuk kegiatan terakhir yaitu evaluasi kegiatan, tahapannya di sini melakukan konsultasi dengan mentor sejauh mana efektivitas dan efisiensi aplikasi. Outputnya saran dan kritik dari mentor. Yang kedua, membuat dan membagikan kuesioner kepada rekan kerja. Outputnya kuesioner. Yang ketiga, laporan evaluasi kepada mentor. Outputnya hasil evaluasi. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor dan membuat kuesioner merupakan sikap berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti, serta kegiatan melaporkan evaluasi kegiatan kepada mentor merupakan sikap akuntabel, yaitu tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis menghargai setiap orang lain, loyal menjaga nama baik instansi, adaptif terus berinovasi, dan kolaboratif terbuka dalam bekerja sama. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Cibau yang profesional, komunikatif, manusiawi, berkeadilan, menuju sehat dan sejahtera, serta berkontribusi pada misi keempat Puskesmas Cibau yaitu meningkatkan tata kelola pelayanan yang profesional, akuntabel, dan mempunyai daya saing. Untuk penguatan nilai organisasi, di sini saya turut menguatkan nilai organisasi berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini merupakan schedule rencana kegiatan aktualisasi saya. Baik, cukup sekian rancangan aktualisasi dari saya. Untuk selebihnya saya serahkan kepada mentor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.